Buat dari mana mau? Apa dari sawit atau dari? Baik Pak. Ya itu juga bukan itu aja. Terus ini kalau kita misalkan berziarah ya ke makam orang tua kita lah dulu ya. Itu kadang-kadang kan kita gimana caranya mau? Apa kadang saya ragu juga kalau ziarah-ziarah ke orang-orang ke nenek atau ke opung, ke ayah. Kadang-kadang saya mau salah ngomong ya opung, Pak, tengok saya ya. Apa nggak salah ya? Oh iya. Apa doanya? Doakan saya opung, itu bisa lah kan ya. Jadi maksud apa? Kayak mana yang wajar-wajar lah, kata-kata yang wajar lah. Kadang jadi kayak apa kita kayak menduakan Tuhan. Ya, baik Pak. Terima kasih pertanyaannya. Minyak yang dipakai untuk 3 minyak itu minyak dari zaitun ya Pak. Dari emang diminta dari Yerusalem itu supaya dikirim, termasuk ada balsamnya khusus untuk minyak balsam itu khusus untuk minyak krisma. Maka Bapak Ibu, kalau saya seperti penerimaan krisma itu kan cuma dijatah oleh keuskupan itu segini, botolnya kecil, botolnya segini lah. Itu kalau uskupnya benar-benar dia mau mengurapi minyak orang-orang krisma itu dengan tangan, bukan lagi ini ya Bu, ini Bu, waduh habis minyaknya Bu. Maka yang masih banyak, selalu masih banyak adalah minyak mana? Minyak satu, minyak katekumen dan minyak pengurapan. Itu masih banyak. Karena jarang yang diurapi ya. Wah, jarang minta diurapi. Yang selalu itu dipakai minyak krisma itu dipakai untuk baptisan Bu. Lalu minyak itu dipakai juga nanti untuk krisma. Minyak juga itu kalau misalnya ada tabisan dipakai juga untuk tabisan. Itu. Dan kalau lagi ada pemberkatan gereja, itu dipakai untuk memberkati altar. Jadi kadang-kadang cepat habis karena dipakai untuk semua sakramen. Lalu, Pak, misalnya Bapak pernah yang namanya ada komika itu yang sering mengatakan agak aneh-aneh juga tentang iman Katolikan Mongol itu. Iya, Mongol. Datanglah kerajaanmu, berarti kan kiamat. Yesus datanglah, itu kadang-kadang adalah Yesus datanglah, berarti sudah kiamat itu kan. Jadi maksudnya adalah mau mengatakan kepada kita bahwa pemahaman harus benar-benar dipahami dengan jelas bahwa bukan yang kita mohon itu adalah kiamat, tetapi kehadiran Yesus. Mungkin bahasa Bapak itu terlalu sederhana dan kekanak-kanakan. Ya namanya bahasa manusia kan terbatas ya, tidak bisa disalahkan. Tapi kalau saya mau luruskan boleh ya Pak? Nah, seringkali dipaham-paham banyak nih. Orang selalu mengatakan bahwa kalau ke makam baru berapa hari misalnya meninggal dipasang namanya lilin. Nah, dipasang lilin, saya tanya maksud dipasang lilin untuk apa? Saya tanya dulu supaya jangan sampai gagal paham atau saya malah salah menjelaskan atau mereka yang memasang lilin itu salah menerapkan. Romo, lilin itu untuk memberikan penerang Romo supaya yang meninggal ini bisa pulang ke rumah Romo. Untuk bisa makan. Kalau diberi yang namanya sore itu sebelum maghrib itu biasanya dipasang lilin di makamnya supaya dia bisa pulang makan sama-sama. Nah kalau itu yang jadi pemahaman saya katakan salah. Tetapi kalau dikatakan bahwa lilin itu menerangi orang yang sudah meninggal supaya cepat sampai kepada Tuhan, itu benar. Nah, kan Pak? Sama Pak ya. Jadi orang kadang-kadang harus diluruskan kembali konsepnya. Bahkan ada juga yang membawa makanan kesukaannya ke makam, rokok misalnya. Tua. Ya, supaya nih, padahal nih, yang dikasih rokok nggak pernah merokok. Iya, itu nggak biasanya merokok Romo itu. Oh, nggak ada juga itu. Kamu kok kasih rokok? Rokok nggak dia dulu? Enggak Romo, jangan kasih rokok. Jadi biasanya kalau mereka punya anggapan begini, kalau rokoknya sudah dihidupkan, ya dipasang api, lalu taruh itu, nanti kalau kena angin, Dia nggak rokok. makin habis. Padahal itu kena angin, bukan dia merokok. Aduh, ini lagi. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, lilin itu sudah saya jelaskan tadi bahwa itu menjadi sebuah harapan bahwa dia bisa
tidak kegelapan untuk mencapai kepada Tuhan. Kembali kepada penciptanya yang adalah terang. Karena dia adalah terang, maka dia sebagai sumber terang harus kita hadapi, datangi, dan jadikan satu dengan dia kembali. Lalu kemudian kalau kita membawa sesuatu dalam konsepnya, misalnya Yesus kan sudah ngomong tuh, ketika dia bangkit di tepi pantai, para murid lagi menjala ikan, baru membersihkan semuanya, lalu Yesus itu menampakkan diri. Lalu ketika ada murid datang, lalu Yesus bertanya, ada ikan nggak? Awalnya dikatakan itu hantu, tapi Yesus mengatakan hantu itu tidak bisa makan seperti saya. Artinya Bapak, saya sudah sering menanyakan, setan itu apa, hantu itu apa? Ya hantu, ya roh yang sudah, jiwa yang sudah pergi itulah rohmu. Roh. Hantu. Kalau setan itu mungkin udah ada sebelum waktu penciptaan pun udah ada setan. Baik Pak. Nih dipahami Bapak Ibu supaya jangan Anda salah mengerti ya. Setan itu berarti kan malaikat pemberontak. Dan iblis lah itu sebangsanya itu memberontak. Tetapi kalau hantu itu berarti jiwa yang belum sempurna atau jiwa yang tidak sempurna. Maka ketika para murid mengatakan Yesus itu hantu, berarti Yesus dipahami sebagai jiwa orang yang belum sampai ke atas. Makanya dikatakan, saya hanya mengatakan, Pak, Bu, besok-besok kalau Anda tidak diberi sesaji, ya, sesuai dengan kesukaan, ada B2 panggang, ada B1 rica-rica atau apa, itu jangan marah, karena Anda tidak butuh itu lagi. Mengapa Yesus minta ikan lalu dia makan ikan? Karena dia mengatakan bahwa aku yang sudah jadi manusia sekarang sudah bangkit. Maka Yesus minta yang namanya ikan untuk membuktikan bahwa aku makan ini. Tetapi kalau orang yang namanya jiwa-jiwa tidak butuh itu. Nah, dikatakan oleh Yesus sendiri, kalau namanya hantu itu tidak makan dan tidak minum, maka tidak ada namanya kewajiban kita untuk memberi itu. Yang memberikan itu berarti tidak paham dengan iman. Seandainya ada misalnya ke kuburan bawa makanan, katakan begini, Pung, kami datang, Pung, merayakan ulang tahunmu. Ini kami bawa makan, Pung. Ayo, kami akan menyantap ini, tolong doakan kami, Pung. Nah, itu benar. Jangan, Pung, ayo ikut makan, Pung. Ya. Nanti yang datang yang lain, berarti Anda tidak ikhlas melepas dia untuk kembali ke Tuhan penciptanya. Ya, gitu. Jadi Pak, pemahaman kita memang saya katakan tidak salah, tapi seringkali merasa tidak cukuplah yang namanya kata-kata kita untuk membahasakan, maka sering terjadi bahwa hal-hal yang dianggap sebagai sesuatu yang musyrik lah dikatakan, itu kita lakukan, padahal maksudnya bukan itu. Tetapi karena pemahaman kita masih kurang atau belum pas, maka sering terjadi kita ikut-ikutan saja. Kasih kopi di kamar, ada putunya, ya kan? Dikasih ada makanan ingkungnya atau ayam panggang dikasih. Nanti kalau ada cucunya makan, kita langsung marah. Harusnya biarin aja dia makan daripada dimakan kucing. Nah, kan itu aja. Jadi tidak usah kita berpikir kenapa kok anakku sakit, apa gara-gara makan yang namanya makanan dari opungnya. Opung yang baik tidak akan pernah membuat cucunya sakit. Ini sadar ya? Kalau kita punya pemahaman opung itu yang membuat cucunya sakit, berarti kita sudah salah memahami opung yang baik. Maka kalau ada orang mengatakan ini gara-gara dia makan persembahan untuk opungnya, makan untuk opungnya atau sesaji untuk opungnya, maka terjadilah sakit. Saya katakan, Pak, Bu, kok sadis sekali ya, kok kejam sekali kita ya. Apa-apa selalu dikaitkan dengan orang yang sudah meninggal. Padahal kita doakan semoga dia kekal di surga, adanya semuanya, semua sehat untuk cucu-cucunya. Kenapa kita malah menyalahkan orang tua? Nah, besok Bapak kalau meninggal, mau dia bilang begitu? Gak mau pasti. Jadi itu ya Pak. Jadi bahasa-bahasa begitu kadang-kadang masih terlalu ya kekanak-kanakan karena masih kurang begitu
apa ya namanya ya, belum pas lah untuk membahasakan. Nah, yang seharusnya jadi orang tradisi orang Katolik adalah ketika ke makam itu tidak bawa bunga tapi bawa doa. Itu yang penting. Kadang ada salah juga ya, ini bahasa Bataknya ada salah nggak? Kadang-kadang bahasa Indonesia begini. Oh Bung, aku berdoa kepadamu, Bung. Yang jelas adalah Tuhan, aku berdoa untuk opungku supaya dia mengalami keselamatan. Ini kadang-kadang juga salah. Kami berdoa kepadanya itu ternyata kepada orang yang sudah meninggal. Nah, berarti kita sudah musyrik itu mendoakan. Jadi berdoalah dengan cara yang benar, ya Tuhan, aku berdoa kepadamu untuk orang yang sudah meninggal supaya mereka damai dan merasakan bagi kami sekalian sebagai keturunannya, yaitu kebahagiaan yang sama untuk semuanya, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih berziarah di bumi ini. Itu aja, Bung. Ayo makan, Bung, ya. Semoga makananmu di surga lebih enak, Bung. Nah, itu yang benar. Begitu ya, Pak? Iya. Ya, baiklah. Masih kuat.